Baik, Om Swastiastu, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Nika Delisa Maharani dengan digit NIM 24480110005. Izin memulai dari Sari Pustaka dengan judul Penata Laksanaan Shock Hipovolemi. Untuk daftar isinya di sini ada definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diagnosis, manajemen shock hipovolemik, prognosis, serta komplikasi. Untuk definisinya sendiri, shock hipovolemik adalah suatu kondisi perfusi organ yang tidak adekuat yang disebabkan oleh hilangnya volume intravaskular berupa cairan ataupun darah di mana biasanya bersifat akut. Untuk klasifikasi dari shock hipovolemik itu ada 4 kelas, di mana yang pertama adalah kelas 1 yaitu kehilangan darah kurang dari 750 atau kurang dari 15%. Lalu untuk kelas 2 yaitu 750 sampai 1.500 yaitu 15 sampai 30%. Lalu untuk kelas ketiga yaitu 1.500 sampai 2.000 mililiter di mana dalam persentase yaitu 30 sampai 40%. Lalu kelas 4 yaitu lebih dari 2.000 yaitu lebih dari 40%. Lalu untuk denyut nadinya untuk kriterianya sendiri, kelas 1 itu denyut nadinya kurang dari 100, tekanan darahnya masih normal. Lalu untuk frekuensi nafasnya 14 sampai 20, untuk output urinnya lebih dari 30, status mental agak gelisah, resusitasi diberikan kristaloid. Lalu untuk denyut nadi diberikan denyut nadinya yaitu 100 sampai 120, masih normal. Untuk tekanan darah sistoliknya, untuk frekuensi nafasnya 20 sampai 30, untuk output urinnya 20 sampai 30 dan status mentalnya cukup gelisah. Untuk resusitasi diberikan kristaloid. Lalu untuk kelas 3 denyut nadinya 120 sampai 140, tekanan darahnya menurun lebih dari 90. Untuk frekuensi nafasnya 30 sampai 35, output urinnya 5 sampai 15, status mentalnya sangat gelisah. Untuk resusitasi dapat diberikan kristaloid dan darah. Lalu untuk kelas 4, denyut nadinya itu lebih dari 140, tekanan darah sistoliknya menurun. Untuk frekuensi nafasnya lebih dari 35, untuk output urin tidak ada, status mental bingung, resusitasi diberikan kristaloid dan darah. Untuk epidemiologinya, 50% kematian terjadi di negara-negara berkembang dalam waktu 24 jam pertama tanda-tanda shock timbul. Shock akibat perdarahan pada Amerika Serikat itu sekitar 9%, untuk pada Eropa sekitar 6,9%. Lalu berdasarkan Riskesdas 2013, kasus shock hipovolemik di Indonesia pada Aceh jadi 10,2%, untuk pada Papua 9,6%, di DKI Jakarta 8,9%, Sulawesi Selatan 8,1% dan di Banten 8,0%. Untuk etiologinya, untuk etiologi dari shock hipovolemik dibagi menjadi dua, yaitu hemorrhagic dan non-hemorrhagic. Di mana untuk shock hemorrhagic itu adalah terjadinya perdarahan gastrointestinal bagian atas dan bawah. Di mana untuk etiologi vaskularnya itu fistula aortoenterika, pecahnya aneurisma aorta perut, dan adanya perdarahan spontan pada penggunaan antikoagulan. Pada shock non-hemorrhagic dapat terjadi pada gangguan sistem gastrointestinal, yaitu terjadi muntah atau diare yang cukup sering. Lalu untuk adanya kerusakan ginjal, yaitu terjadi diuresis akibat pengobatan, gangguan endokrin. Lalu pada kerusakan pada kulit, yaitu luka bakar dan Stevens-Johnson syndrome. Yang terakhir yaitu kehilangan ruang ketiga, yaitu keadaan pankreatitis, sirosis, dan trauma. Untuk patofisiologinya, secara umum shock itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu prasyok, shock, dan disfungsi organ. Pada prasyok, ini ditandai dengan mekanisme kompensasi untuk melawan penurunan perfusi jaringan, termasuk terjadinya takikardia, vasokonstriksi perifer, dan perubahan tekanan darah sistemik. Lalu pada tahap shock, sebagian besar itu tanda dan gejala klasik akan muncul karena disfungsi organ dini. Akibat perkembangan tahap prasyok, karena mekanisme kompensasi tidak mencukupi. Lalu yang terakhir yaitu disfungsi organ, di mana menyebabkan disfungsi organ yang tidak dapat diperbaiki, lalu ada kegagalan multi organ dan terjadinya kematian. Untuk shock hipovolemik itu terjadi akibat berkurangnya volume intravaskular, baik karena kehilangan cairan ekstraseluler atau kehilangan darah. Di mana tahap prasyok ini ditandai dengan mekanisme kompensasi dengan peningkatan tonus simpatis. Perubahan awal tanda-tanda vital yang terlihat pada shock hipovolemik dengan hilangnya 10% volume tubuh meliputi peningkatan tekanan darah diastolik dengan tekanan nadi yang menyempit. Status volume dapat turun menjadi 25-30%, di mana
terjadinya penurunan tekanan darah sistolik, takikardia, dan oliguria. Pengiriman oksigen ke organ vital tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Di sini, sel beralih dari metabolisme aerobik ke anaerobik, yang mengakibatkan asidosis laktat. Lalu aliran darah dialihkan dari organ lain untuk menjaga aliran darah ke jantung dan otak, terjadi iskemia jaringan dan memperburuk asidosis laktat yang dapat menyebabkan multi-organ failure. Tanda-tanda shock yaitu kulit dingin dan pucat, cyanosis, takikardia, hipotensi, oliguria, takipnea, dan penurunan kesadaran. Lalu untuk pendekatan komprehensifnya dapat dilakukan penilaian dan identifikasi secara cepat. Untuk yang kedua adalah diberikan resusitasi cairan. Yang ketiga pengobatan penyebab. Lalu yang keempat adalah pemantauan dan perawatan yang mendukung. Langkah untuk mendiagnosis dari shock hipovolemik yang pertama adalah evaluasi klinis, di mana kita melakukan dalam mengukur tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu tubuh, dan perfusi jaringan. Lalu dilakukan anamnesis yaitu terkait dengan riwayat medis yang dapat menyebabkan shock hipovolemik. Lalu melihat dari tanda dan gejala pasien. Yang keempat adalah pemeriksaan lab. Yang pertama adalah darah lengkap, elektrolit, dan tes fungsi hati dan ginjal. Lalu pemeriksaan imaging berupa USG atau CT scan untuk menilai cedera organ dalam. Lalu yang terakhir adalah respon resusitasi cairan memantau perubahan tekanan darah, nadi, perfusi jaringan, dan diuresis setelah pemberian cairan intravena. Untuk resusitasi cairan, yang pada manajemen shock hipovolemik diberikan cairan kristaloid isotonik yang berupa irinyl laktat ataupun NS, di mana diberikan pada shock hipovolemik traumatik. Penggantian volume yang ketat harus digunakan pada pasien yang mengalami shock akibat trauma sampai hemostasis tercapai. Pemberian kristaloid IV mengandung natrium 120 sampai 154 ml. Namun, pemerintah direkomendasikan disarankan juga dosis 500 ml kurang dari 15 menit, kecuali pasien punya perdarahan internal atau iskemia aktif. Lalu transfusi darah. Protokol transfusi masif atau NTP itu bisa digunakan ketika transfusi dalam jumlah besar diperlukan. Rasio konsentrasi plasma terhadap sel darah merah setidaknya didapatkan 1:2 untuk pasien trauma yang memerlukan transfusi masif. Untuk target tekanan darahnya, untuk sistolik itu target tekanan sistolik untuk resusitasi cairan harus 80-90 mmHg pada pasien shock hipovolemik. Untuk pasien dengan trauma kepala, target tekanan sistolik untuk resusitasi cairan harus 100-110 mmHg. Lalu untuk pencegahan hipotermia dan koreksi asidemia, di mana hipotermia itu harus dicegah pada pasien dengan trauma berat, dan jika terjadi hipotermia, suhu tubuh harus ditingkatkan tanpa penundaan. Asidemia harus dikoreksi dengan cara pengobatan yang tepat untuk pasien trauma hipovolemik. Untuk komplikasi yang dapat terjadi yaitu hipoksia, acidosis metabolik, cedera ginjal akut, dan kardiak aritmias dan ARES. Untuk prognosisnya itu tergantung pada etiologi dan tingkat keparahan shock hipovolemik. Pengendalian sumber perdarahan dini dan resusitasi volume awal yang efektif dan terarah pada tujuan telah meningkatkan hasil akhir pada tipe hemorragik. Ketika pasien dengan shock hipovolemik masuk ke MOF, prognosisnya memburuk dan angka kematian akan meningkat. Pasien yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi komorbid memiliki hasil yang lebih buruk. Untuk kesimpulannya, shock adalah kondisi medis kritis yang mengancam nyawa, menyebabkan kegagalan sirkulasi dan hipoperfusi jaringan. Di mana shock hipovolemik salah satu jenisnya disebabkan oleh hilangnya volume intravaskular, baik cairan ataupun darah, mengakibatkan hipoksia jaringan dan berpotensi menyebabkan kegagalan multiorgan jika tidak segera ditangani. Kondisi ini sering terjadi akibat perdarahan atau dehidrasi. Di negara berkembang, kematian akibat shock mencapai 50% dalam 24 jam pertama karena keterlambatan dalam pengenalan dan penanganan. Hilangnya volume intravaskular menyebabkan hipoperfusi jaringan dan pada tahap lanjut hipotensi, asidosis laktat, dan kegagalan organ. Diagnosis shock hipovolemik didasarkan pada evaluasi klinis dan respon terhadap resusitasi cairan. Tindakan awal meliputi resusitasi cairan dengan kristaloid dan transfusi darah bila diperlukan, serta terapi vasopresor untuk mendukung sirkulasi. Penting untuk mengatasi penyebab mendasar seperti kontrol perdarahan atau koreksi dehidrasi. Komplikasi potensial meliputi hipoksia, asidosis metabolik, cedera ginjal akut, komplikasi iskemia usus, dan aritmia jantung. Prognosis bergantung pada kecepatan dan efektivitas intervensi medis, edukasi dan pelatihan bagi tenaga medis dalam pengenalan dini dan penanganan shock hipovolemik sangat penting untuk meningkatkan prognosis pasien. Baik, sekian dokter. Dari presentasi saya pada hari ini, saya kembalikan kepada dokter. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan.